miris sih seorang wakil presiden gitu loh. Harusnya secara psikologis ya berikanlah dia sedikit motivasi lah untuk dia semangat gitu. Speechless aku ngomongin. Jadi seharusnya sebagai wakil presiden ya, kapasitas wakil presiden harusnya ya memang sedikitlah memberikan motivasi yang melegakan hati orang gitu ya, walaupun mungkin aduh beneran aku speechless ngomongnya guys. Gimana dong? Tapi yang jelas aku kecewa deh dengan sikapnya dia. Kalau memang bener loh ya video ini nggak dipotong. Mbak CPNS RRI yang dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Mbak, Anda itu PNS loh. Anda harusnya tahu diri. Sudah tahu wapres Anda ini lulusannya apa, ijazahnya apa. Anda seorang PNS. Anda lulusannya pasti lulusan S1. Lah kok Anda itu loh pakai cari perkara, cari masalah, tanya-tanya sama wapres seperti ini. Kok juga mentolo mbak. Kok yo Anda itu kebangetan sekali loh. Sudah tahu kualitas wapres Indonesia itu seperti apa. Kosong mbak, kosong. Ojo mau takoni, ojo golek perkara to yo. Sebuah video singkat memperlihatkan Gibran sebagai wakil presiden disapa oleh seseorang peserta CPNS program optimalisasi, mendadak viral di media sosial dan langsung menarik perhatian warganet karena tanggapan singkat Gibran. Dalam video itu, seorang perempuan yang mengaku peserta sebagai peserta CPNS optimalisasi meminta pesan kepada Gibran sebelum dirinya berangkat ke Ambon untuk bertugas di RRI. Bapak izin Bapak, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi? Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon, ucap perempuan tersebut sambil merekam. Oh, optimalisasi ya, jawab Gibran singkat dari dalam mobil. Di RRI, timpal sang perempuan. Namun karena tampak sedang kayaknya terburu-buru, Gibran hanya merespon nanti ya. Siap Pak, terima kasih, balas peserta itu dengan antusias. Meski singkat, momen tersebut memancing banyak komentar. Sebagian warganet menganggap Gibran tidak memahami istilah optimalisasi dalam konteks rekrutmen CPNS. Nanya tuh pakai bahasa yang sederhana. Jangan susah-susah kayak optimalisasi rak mudeng. Yang lain menambahkan, tinggal ngasih semangat aja nggak bisa. Kayaknya emang nggak paham optimalisasi itu apa. Namun ada pula yang menilai, sang penanya terlalu iseng menanyakan hal teknis di situasi yang kurang tepat, kata netizen. Nah, sebagai informasi, program CPNS optimalisasi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengisi formasi jabatan kosong setelah seleksi CPNS tahap awal. Melalui kebijakan ini, pelamar yang tidak lulus di formasi pilihan utama tetapi memiliki peringkat tinggi dan memenuhi passing grade bisa ditempatkan di formasi lain yang serupa. Tujuannya agar tidak ada formasi ASN yang terbuang dan kebutuhan pegawai di instansi pemerintahan bisa terpenuhi secara merata. Bapak izin Bapak izin boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Optimalisasi. Iya, di RRI. Oh, RRI. Iya. Oke. Nanti ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Bapak izin Bapak izin boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI. Iya. Nanti ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Kepada yang terhormat nih, Mbak CPNS RRI yang dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Mbak, Anda itu PNS loh. Anda harusnya tahu diri. Sudah tahu wapres Anda ini lulusannya apa, ijazahnya apa. Anda seorang PNS.
Anda lulusannya pasti lulusan S1. Anda juga pasti ijazahnya ijazah asli, karena saya tahu pemberkasan CPNS itu semuanya dilegalisir, dicap basah. Bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai surat kesehatan, sampai SKCK, sampai tetek bengek lah intinya. Lah kok Anda itu loh pakai cari perkara, cari masalah, tanya-tanya sama wapres seperti ini. Apa juga mentolo toh mbak? Kok yo Anda itu kebangetan sekali loh. Sudah tahu kualitas wapres Indonesia itu seperti apa. Kosong mbak, kosong. Ojo mok takoni, ojo golek perkara toh yo. Gak mentolo loh mulatke ngene iki, gak mentolo asli. Anda yang CPNS harusnya itu nggak usah banyak tanya mbak. Otak dekne gak nyaut mbak, gak tekan, gak nutut. Tek wong Jawa ngomong gak nutut, gak sampai, otaknya itu gak sampai. Dengan pertanyaan mengoptimalisasi itu loh mbak. Bahasanya iki opo? Dek gak nutut toh yo mbak. Anda memang jadi PNS kelewatan sih ya. Sudah tahu kualitas kapabilitas wapres Indonesia itu seperti apa. Gak usah tok takoni mbak. Gak mentolo toh yo. Ampun deh mbak ya. Jangan cari perkara deh mbak. Aku aja gak arep takon. Dek arep kunjungan nonti misalkan no Klaten wis do dicueki mesti kok yo. Gak ingin lho neng Lurek Klaten lho. Aku gur tak lewati tok mbak. Oh sampean dadi PNS mentolo takon. Gak nyandak mbak, gak nyandak. Guys, tolong perhatikan ini. Bapak izin Bapak izin boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI. Iya. Nanti ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Nah, itu dia guys. Speechless saya. Kalau memang ini video ini benar dan tidak dipotong-potong oleh netizen, saya sih sedih sih. Seseorang CPNS optimalisasi ya, dia menanyakan sesuatu kepada Gibran dengan sopan, dan dia berharap barangkali ada support atau memberikan saran sedikit lah atau apa gitu, kata-kata dari beliau gitu ya. Ternyata hanya dibilang nanti aja ya gitu. Menurut saya miris sih seorang wakil presiden gitu loh. Harusnya secara psikologis ya berikanlah dia sedikit motivasi lah untuk dia semangat gitu. Speechless aku ngomongnya. Karena ya mungkin lagi capek atau lagi gimana ya, sehingga dia tidak mengucapkan atau memberikan sepatah kata gitu. Atau mungkin nggak ngerti apa sih CPNS optimalisasi itu. Nah, ya atau enggak sih guys? Aku mau ngomong nanti salah, nanti dilaporkan lagi. Padahal kan ini kritik. Bener nggak sih? Kritik membangun yang bisa menumbuhkan satu insight tersendiri untuk dia introspeksi gitu loh. Jangan kayak Ahmad Dhani tuh, dikritik, marah, melaporkan tuh rakyatnya. Saya tuh dilaporkan terus sama dia. Biarin aja. Biarin, semakin dilaporkan semakin bodoh dia. Gitu ya. Tapi ini kembali lagi ke Gibran guys. Nah, jadi kalian harus tahu dulu, CPNS optimalisasi itu adalah mereka yang tidak lulus seleksi awal, tetapi mereka memiliki peringkat atau nilai yang tinggi guys, sesuai dengan ambang batas yang sudah ditentukan. Oke, nah mereka itulah yang ditempatkan untuk mengisi formasi-formasi jabatan yang kosong tersebut di daerah-daerah misalkan. Oke, tujuannya adalah untuk memaksimalkan tidak ada formasi yang terbuang sia-sia. Paham ya? Dan semua itu sebetulnya untuk kebutuhan ASN supaya bisa terpenuhi. Seperti itu guys. Jadi seharusnya sebagai wakil presiden ya, kapasitas wakil presiden, harusnya ya memang sedikitlah memberikan motivasi yang melegakan hati orang gitu ya, walaupun mungkin aduh beneran aku speechless ngomongnya guys. Gimana dong? Tapi yang jelas aku kecewa deh